Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Di malam ini, dalam kesempatan ini, saya akan mencoba menceritakan tentang pengalaman pendakian mistis yang dialami oleh Sobat Kembara bernama Heru. Kejadian ini dialami oleh Heru dan teman-teman di tahun 1992. Bagaimana ceritanya? Ikutin terus Kembara. Kisah ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Heru. Nah, kali ini sebelum kita masuk ke cerita, saya akan menceritakan tentang siapa yang mengirim cerita ini. Jadi, kami memanggilnya Bang Heru karena beliau sekarang sudah berusia sekitar 47 tahun, di mana beliau bercerita dulu masih aktif di satu kegiatan pecinta alam pada saat kuliah. Nah, Bang Heru menceritakan tentang kejadian yang beliau alami di tahun 92 pada saat beliau melakukan pendakian dengan teman-temannya di Gunung Merapi lewat jalur Kinarjo, yaitu jalur lama yang dimana di sana masih ada kuncen yang sangat terkenal dan sangat fenomenal, yaitu Mbak Marijan. Semoga Allah terima amal ibadahnya Mbak Marijan. Nah, saat memasuki cerita ini, kami tidak lagi memanggil Bang Heru, tapi menyebut namanya langsung agar mempermudah cerita ini. Jadi, kisah ini berawal ketika Heru dan teman-teman merencanakan pendakian menuju Gunung Merapi. Pada saat itu ketika tahun 1992, di mana pada saat itu Heru menginjak di tahun kedua pada saat dia kuliah. Jadi ada salah satu teman Heru ini yang namanya Dion. Kebetulan Dion ini berkuliah di Amerika dan Dion ini merupakan keluarga berada. Dia ini merupakan anak seorang pejabat pada kala itu, yang pada saat itu Dion liburan ke Indonesia, pulang ke Indonesia dan mengajak Heru dan teman-teman untuk naik ke Gunung Merapi. Pada saat itu Heru bersama 3 orang teman yang lainnya, yaitu Dion, dan ada di situ namanya Kemal, dan satu lagi Andi. Jadi 4 orang ini berangkat menuju ke Gunung Merapi lewat jalur Kinarjo. Jadi pada saat itu mereka berangkat hari Rabu, di mana begitu sampai di base camp yang pada kala itu tidak ada pos perizinan pendakian, yang kala itu hanya dipegang oleh seorang kuncen, yang kita semua tahu ada seorang kuncen Gunung Merapi yang bernama Mbak Marijan. Jadi pada saat itu mereka ditemui oleh sosok Mbak Marijan ini, dan pertama kali mereka bertemu sosok Mbak Marijan ini memandangi Heru dengan seolah yang kaget awalnya. Mbak Marijan merasa kaget dan seolah membentukkan tangannya seperti ini, Mbak Marijan, kepada sosok Heru ini. Pada saat itu Heru agak bingung, loh kenapa kok Mbak Marijan seperti ini? Dan kata temannya Heru, ini kata Mbak Marijan, kamu ada terah dari kerajaan. Nah pada saat itu Heru ini seolah sungkan kepada Mbak Marijan, Mbah jangan gitu Mbah, saya ini orang biasa. Nah ketika Mbak Marijan mempersilahkan atau mengucapkan selamat datang, pandangan Mbak Marijan ini tertuju pada salah satu teman Heru, yaitu Dion. Dimana pada saat itu Dion ini memang
penampilannya agak sombong. Dan pada saat itu Dion memakai kalung ketapel besi di lehernya seperti itu, dan Mbak Marican memandangi sosok Dion ini. Dan pada saat itu Dion ini tiba-tiba bilang, udah kita naik sekarang aja, toh Gunung Merapi juga nggak terlalu tinggi. Nah, ketika mendengar perkataan Dion seperti ini, teman-temannya ini seperti malu gitu loh. Kenapa sih kok dia ngomong seperti ini gitu. Nah, Mbak Marican dengan bijaksananya, yang dengan jiwa ngayominya, Mbak Marican bilang, jangan naik malam ini, lebih aman naik besok pagi, karena waktu itu sudah mulai gelap. Dan Mbak Marican ini memberi saran kepada mereka untuk naik besok pagi. Pada waktu itu Dion ini masih ngotot. Dion ngotot pengen naik malam itu. Dia bilang ke Heru dan teman-teman, udah Her, kita naik malam ini aja, biar kita nanti besok pagi kita bisa dapat sunrise, aku bisa foto-foto di situ. Nah, sekedar info bahwa perjalanan ini, dalam sebuah perjalanan ekspedisi ini, Dion ini merupakan bosnya. Jadi selain Dion ini merupakan anak pejabat, Dion ini juga orang yang berada pada saat itu, dan segala urusan perjalanan dan biaya menuju ke Merapi ini dibiayai oleh Dion. Pada saat itu Heru dan teman-teman ini agak merasa kepada Dion, sosok Dion ini, ya gimana lagi wong kamu bosnya gitu. Jadi akhirnya ketika diberi pengertian oleh Heru, gini bro, Dion, kita ini kan di sini kan belum tahu medan, apalagi Mbak Marican ini sosok kuncen di sini yang beliau tahu persis kondisi alam yang ada di sini. Kalau beliau bilang jangan naik malam ini, lebih baik kita nggak naik malam ini. Nah, dengan diberi pengertian oleh Heru tadi, akhirnya Dion mulai paham, dan mereka pun akhirnya beristirahat di base camp itu, dimana di situ adalah di rumah penduduk. Malam itu mereka tertidur lelap dan tanpa ada gangguan sama sekali. Dan keesokan harinya sekitar jam 8 pagi, mereka kemudian pamit kepada Mbak Marican untuk melanjutkan perjalanan menuju Gunung Merapi. Pada saat mereka pamit ini, Mbak Marican sekali lagi pesan, di atas hati-hati ya, jangan uraan, jangan kurang ajar, harus jaga sikap. Nah, pada saat itu Dion ini seolah mengabaikan kata-kata Mbak Marican, jadi tidak menjaga adab dan sopan santun sama sekali dengan sosok Mbak Marican ini. Nah, ketika jalan, akhirnya mereka mulai pamitan dan jalan. Pada saat di perjalanan ini, mereka bertemu dengan pendaki lain. Ada pendaki rombongan dari Jogja dan ada dari rombongan dari Boyolali. Pada waktu itu mereka berkenalan di jalan dan menuju ke atas. Pos demi pos itu mereka lalui dengan tidak ada gangguan sama sekali. Dan dilihatnya oleh teman-teman, terutama Heru dan teman-teman ini, si Dion ini sering kali berhenti untuk memainkan ketapelnya untuk ditembakkan ke arah yang tidak jelas. Jadi dia sering kali berhenti di suatu tempat untuk nyari binatang dan memainkan ketapelnya, berharap ada binatang atau burung yang kena oleh ketapelnya. Pada saat itu teman-temannya ini ngingatin Dion, jangan ngawur, ini gunung, kamu harus jaga sikap. Lah pada saat itu Dion bilang, kalian ini ngomong apa sih? Aku di Amerika itu sudah naik gunung. Gunung di Amerika itu nggak ada serem-seremnya sama sekali. Ngapain pakai hal-hal gitu-gitu? Aku juga di Amerika juga ngetapel dan segala macam. Nggak pernah terjadi apa-apa tuh gitu. Nah, dengan sombongnya Dion ini bilang seperti itu. Dan lagi-lagi Heru dan teman-teman ini menyesalkan perkataan Dion yang seperti itu. Ya udahlah. Lagi-lagi mereka dalam batinnya bilang, ya udahlah, kan kamu bosnya gitu. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Singkat cerita, sampailah mereka di Pasar Bubrah sekitar jam 2 siang. Jadi di Merapi ini ada salah satu tempat yang bernama Pasar Bubrah, di mana di sana ada seperti tanah yang datar yang agak luas dengan bebatu-bebatuan yang terjal. Dan ketika sampai di Pasar Bubrah itu, mereka mulai memasang tenda bersama pendaki-pendaki lainnya yang rombongan dari Jogja, ada juga dari Boyolali. Dan ketika
Heru dan teman-teman ini memasang tenda, dilihatnya Dion ini duduk sendirian di batu besar sambil sesekali dia ini mencari sesuatu untuk jadikan sasaran tembaknya. Dan sesekali Dion ini dilihat seperti memainkan ketapel. Nah, pada saat itu Heru dan teman-teman sudah menyiapkan kopi, makanan, dan lain-lain sambil santai ngerokok. Tapi di kala itu, pada saat menjelang sore, Dion ini dilihat masih duduk di atas batu besar itu sambil memandangi puncak gitu. Dan pada saat itu, Dion ini seperti bilang ke teman-temannya, udah yuk kita ke puncak sekarang aja, paling cuma 1 jam, itu kan kelihatan puncaknya. Dengan angkuhnya seperti itu. Udah deh Yon, jangan sekarang, besok pagi aja kita istirahat dulu. Ah udahlah, kalian ini cemen semua, itu kan udah kelihatan puncaknya. Dia bilang seperti itu, Dion. Nah, nggak lama setelah itu ada rombongan pendaki yang baru turun dari puncak. Dan mereka ini bilang ke Dion dan rombongan, Mas, lebih baik jangan ke puncak dulu karena di atas Merapi lagi mengeluarkan uap beracunnya, seperti itu. Nah, mendengar perkataan dari rombongan yang baru datang ini, kemudian Dion seperti terdiam. Akhirnya nggak lama kemudian Dion lagi-lagi memainkan ketapelnya untuk nyari sasaran binatang, dimainkan gitu. Heru dan teman-teman melihat dari kejauhan sambil ngopi santai, ngobrol-ngobrol gitu. Dan ada salah satu rombongan pendaki yang dari Jogja ini kebetulan yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Jadi pada waktu itu salah satu rombongan pendaki dari Jogja ini melihat persis di samping Dion duduk itu ada sosok tinggi besar yang sedang memperhatikan Dion gitu loh. Nah, nggak lama setelah itu ketika rombongan dari pendaki dari Jogja ini bilang ke Heru, Mas, mohon maaf ya, aku ngelihat ada sosok besar yang sepertinya marah ke teman sampean itu. Jadi rombongan pendaki ini nunjuk ke arah Dion. Jadi apa yang disampaikan rombongan pendaki Jogja ke Heru ini, dia seperti bilang bahwa ada sosok besar yang sedang berdiri kayak marah gitu di samping Dion duduk. Dan gak lama setelah rombongan pendaki Jogja ini bilang seperti itu, tiba-tiba Dion ini terjatuh ke belakang dari batu yang tinggi tadi. Dia terjatuh buak dan semua orang ini melihat. Dan ada pendaki yang kebetulan dekat dengan posisi Dion duduk ini kemudian menolong Dion. Dan Dion ini marah, siapa tadi yang jorokin aku? Lah, semua diem karena semua tahu nggak ada satupun orang yang menjorokkan Dion ke belakang. Nah, ketika itu Dion kemudian berhenti dan menuju ke tenda, mempersiapkan segala macam. Akhirnya hari sudah mulai gelap, mereka pun sholat maghrib. Ketika selesai sholat maghrib, Heru ini melihat Dion tidak sholat maghrib tapi masih fokus dengan ketapelnya. Dan seperti menendang-nendang batu yang ada di sekitaran Pasar Bubra itu. Pada saat itu mereka mulai cerita-cerita, ngobrol, dan Dion mulai bergabung dengan teman-teman yang lain. Mereka ngobrol segala macam tentang pengalaman pada saat di zaman-zaman kuliah, di zaman sekolah, karena Dion ini kebetulan adalah teman SMP-nya Heru. Jadi mereka cerita-cerita dan nggak lama berselang mereka mulai beristirahat untuk tidur. Sekitar jam 9 malam mereka mulai masuk. Si Heru ini kemudian di sekitaran jam 11 malam ini Heru ini seperti mendengar suara angin yang kencang itu dari luar. Jadi seolah ada badai. Dan ketika Heru kaget bangun dari tidurnya sekitar jam 11 malam, dilihatnya Dion ini masih duduk-duduk di depan tenda dan belum juga tidur. Nah, pada saat itu Heru tanya ke Dion, "Loh Yon, kok kamu belum tidur, ngapain? Udah malam." Dion jawab, "Aku belum bisa tidur kalau belum ada hewan yang tak bunuh dengan ketapelku." Dari situ Heru kaget, kok bilang gitu sih, astagfirullah, jangan bilang gitu dong. Ini kita di areal yang disakralkan oleh penduduk. Ini kita di Gunung Merapi, apalagi kita berada di Pasar Bubra. Saat Heru bilang seperti itu, Dion membalas lagi, "Kamu ini ngomong apaan sih? Kebanyakan nonton film horor kamu itu. Ngapain? Aku ini di Amerika sudah naik gunung berkali-kali." Dion bilang seperti itu. "Oh ya udahlah kalau gitu."
tiba-tiba nggak lama kemudian, mungkin karena Dion nggak ada teman, akhirnya Dion memutuskan untuk tidur juga. Dan nggak lama kemudian setelah itu, tiba-tiba terdengar dari tenda, dari dalam tenda Dion ini, seperti suara orang yang mengeram. Oh, tolong. Lah, semua yang ada di situ panik, termasuk pendaki-pendaki yang lain keluar tenda, menuju ke tendanya Dion. Dan ternyata dilihatnya posisi Dion ini dengan mencekik lehernya sendiri. Ampun. Nah, pada saat itu ada salah satu pendaki yang mungkin paham dengan hal-hal semacam ini. Kita sebut namanya Mas Gatot. Jadi pada waktu itu Gatot ini mendatangi Dion dan menarik Dion dengan membacakan sesuatu seperti ayat-ayat suci gitu. Dan kemudian meletakkan kepalanya Dion ini ke arah tanah. Dan seperti dibasuh dengan apa gitu. Dan kemudian Dion ini sadar. Dan pada saat Dion sadar, Dion ini tanya, loh kenapa kok pada di sini semua? Nah pada saat itu Heru ini bilang, kamu habis kesurupan Dion. Kesurupan apaan? Kalian ini kebanyakan nonton film horor kali. Aku ini tadi tidur. Dan kenapa kalian semua ngumpul di sini? Nah, pada saat mendengar perkataan Dion seperti ini, pendaki-pendaki yang ada di situ ini seperti kayak kecewa gitu dengan pernyataan Dion yang seperti itu. Akhirnya mulailah mereka bubar kembali masuk ke tenda masing-masing dan mulai mereka melanjutkan tidur. Dan di tengah malam pada saat mereka tidur, Heru ini tiba-tiba mendengar seperti suara barisan kuda atau barisan seperti rombongan orang banyak yang sedang berjalan menuju ke depan tenda mereka. Pada saat itu Heru ini terbangun dan ternyata dari tenda sebelah ini ada salah satu temannya yang namanya Gamal ini. Dia keluar juga dan sama-sama mendengar seperti kuda yang berjalan. Dan pada saat itu ketika mereka keluar, mereka ini melihat seperti rombongan dari kerajaan. Di mana di barisan depan ini ada seperti sapi yang menarik gerobak. Di belakang ini ada kereta kuda yang menarik seperti rombongan kerajaan. Dan di bagian depan ada perempuan yang dengan membawa nampan, dengan menyebarkan bunga di sekitar situ. Jadi dengan iringan-iringan genderang, dong, dan suara gamelan-gamelan. Nah, pada saat itu Heru ini melihat tapi sempat berpikir, ini antara sadar nggak sadar apa aku ini berhalusinasi pada saat itu. Karena yang dilihat Heru ini persis seperti rombongan kerajaan masa lalu yang sedang berjalan gitu. Persis sekali dilihat seperti itu. Dan secara otomatis Heru ini merasa mungkin aku bisa melihat seperti ini karena kelakuan temanku Dion. Dan pada saat itu Heru ini seperti meminta maaf ke rombongan orang-orang ini. Jadi Heru seperti meletakkan tangannya seperti ini dan dia seperti meminta maaf dengan rombongan ini. Dan gak lama kemudian rombongan ini menghilang pelan-pelan seperti itu. Nah akhirnya Heru kemudian melanjutkan tidurnya. Dan gak selang berapa lama dari kejadian itu, tiba-tiba Dion ini lagi-lagi kesurupan, keluar dari tenda dengan tangan yang seperti terborgol ke belakang. Dia lari terberit, ampun nyai, ampun, sambil menangis menjerit gak karu-karuan. Dan pada saat si Dion ini keluar seperti itu, pendaki yang ada di situ ini kemudian terbangun semua. Dan salah satu ada Mas Gatot ini tadi yang mengejar Dion yang lari menuju ke arah pinggir jurang. Pada saat itu Gatot ini kemudian merangkul Dion dan Dion sempat terjatuh, kemudian disadarkan kembali oleh Gatot. Dan lagi-lagi ketika Dion sadar dari kesurupan, lagi-lagi Dion bilang, ini kenapa kok banyak orang? Kamu habis kesurupan lagi Dion. Kenapa sih kok kalian selalu bilang aku kesurupan padahal aku tidur nyenyak di dalam tenda? Nah, pada saat seperti itu, kemudian teman-temannya ini membawa Dion kembali ke dalam tenda dan mereka tidur. Sampai pagi harinya, ketika matahari sudah terbit, mereka mulai bikin kopi, sarapan, dan lain-lain. Dan sekitar jam 9 pagi mereka mulai naik menuju ke puncak Merapi. Di sana di puncak Merapi, mereka sampai sekitar jam 11, jam setengah 12 siang. Mereka mulai foto-foto dan melihat pemandangan sekitar, sempat merokok beberapa saat, ngopi di sana.
dan kemudian turun kembali ke pasar Bubrah, di mana di sana mereka membereskan tenda dan segala macam. Dan pada saat itu rombongan pendaki yang lainnya ini turun lebih dulu, berpamitan kepada rombongan Heru dan teman-teman. Mereka berpamitan, dan Gatot yang kemarin sempat menolong Dion ketika kesurupan, Gatot ini berpesan ke Heru dan teman-teman, "Mas, saya pamit turun dulu, saya tunggu di base camp. Nanti ketika turun, tolong jaga sikap, terutama Mas Dion itu. Jadi jangan terlalu bersikap yang uraan atau kurang ajar, karena ini penting, Mas. Ini nanti berbahaya bagi dirinya Dion." "Oke, Mas, siap." Nah, pada waktu itu dilihat ini Dion masih memainkan ketapelnya pada waktu itu. Akhirnya mereka pun turun. Menjelang sore ini mereka turun pelan-pelan. Nah, pada saat turun ini Dion ini lagi-lagi mengeluarkan ketapelnya, dan entah kenapa pada saat itu ada burung yang seperti hinggap di salah satu pohon. Ketika diketapel oleh Dion, burung ini terjatuh dan mati ada di bawah situ. Nah, pada saat itu Heru ini bilang ke Dion, "Dion, kalau kamu membunuh binatang, kamu harus makan. Jangan biarkan hewan itu mati tanpa dimanfaatkan." Nah, terus Dion bilang, "Udah biarin aja, biarin, kita jalan lagi." Lah, karena Heru ini masih memikirkan nasib burung yang diketapel oleh Dion, akhirnya Heru ini mencari sendirian di mana bangkai burung ini tadi. Dicarinya semakin lama, dia mulai turun ke tanah yang lebih rendah. Dia dilihatnya di situ ada sosok bapak-bapak dengan pakai caping gitu. Dia berdiri di samping pohon, tapi Heru seolah mengabaikan sosok ini. Jadi Heru cuman permisi, "Nuwun sewu, Mbah," sambil mencari bangkai burung ini tadi. Dicarinya semakin lama nggak ketemu bangkai ini. Dan teman-teman yang lain mengikuti kemana Heru ini turun. Jadi mereka semakin turun dan mereka ngerasa keluar dari jalur pada saat itu. Mereka berada di satu pohon yang dengan ukuran besar-besar, dan mereka ngerasa tersesat. Dan Heru pada waktu itu juga ngerasa, kenapa kok kita tiba-tiba keluar dari jalur ya? Kenapa kok kita tiba-tiba tersesat seperti ini? Padahal kita jalan nggak terlalu jauh dari jalur. Dan ketika mereka rombongan ini kembali ke jalur, mereka ini seperti kehilangan arah. Mereka benar-benar seperti disesatkan. Dan hari semakin gelap pada waktu itu. Akhirnya Heru memutuskan untuk udah kita ngecamp di daerah sini. Besok pagi kita melanjutkan perjalanan lagi, karena kita nggak tahu kemana arahnya. Akhirnya mereka mendirikan tenda malam itu di satu hutan yang mereka tidak tahu apa namanya. Ketika mereka mendirikan tenda, mereka mulai malam itu bikin kopi dan ngobrol tentang perjalanan tadi. Pada saat itu, lagi-lagi Dion ini bilang, "Kenapa ya kok kemarin itu ketika banyak orang yang mengurumuni aku, kok aku dibilang kesurupan, padahal aku nggak ngerasa apa-apa," gitu. Nah, Heru dan teman-teman ini memastikan, "Benar kamu kemarin itu kesurupan." Nah, si Dion ini masih juga belum percaya kalau dia ini kesurupan. Di tengah malam, ketika tidur, ini tiba-tiba ada salah satu orang yang melihat persis, yang kebetulan satu tenda dengan Dion, itu melihat ada satu tangan dengan ukuran besar, dengan bulu-bulu dan kuku yang panjang, seperti menarik kaki Dion dan menyeret ke arah luar. Dan pada saat itu, tiba-tiba satu orang teman ini yang namanya Gamal ini, dia teriak, "Tolong, tolong." Dan pada saat itu Heru juga kaget, keluar dari tenda dan lihat, "Loh, kenapa? Dion diculik, Dion diculik." Pada saat itu dilihat Dion ini sudah nggak ada. Dan pengakuan dari temannya, baru saja Dion ini ditarik oleh sosok makhluk yang nggak tahu, tangannya panjang dan bulu-bulu, ditarik menuju ke arah hutan gitu loh. Nah, pada saat itu mereka semua lari menuju ke arah hutan mencari Dion ini tadi. Ketika diteriaki, "Dion, Dion," nggak ada satupun jejak. Jadi mereka kehilangan Dion pada waktu itu. Dan ketika mereka kembali ke tenda seperti linglung, 3 orang ini seperti linglung. Ini kalau Dion hilang, kita harus ngomong apa ke orang tuanya? Jadi mereka masih bingung, entah nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dan
Heru kemudian memutuskan, kita bermalam di sini dulu, besok pagi kita baru lapor ke base camp. Nah, pada saat itu teman-temannya sepakat untuk menunggu keesokan harinya, sambil mereka gelisah. Jadi saking gelisahnya mereka nggak bisa tidur. Sesekali mereka ini seperti membuat kopi, dan saking gelisahnya sampai-sampai mereka belum makan malam dan hanya ngerokok ngopi sambil nggak tahu lagi harus ngapain. Dan pada saat itu Heru ini tiba-tiba kepingin buang air kecil. Dia kemudian turun di dekat pohon itu. Ketika dia selesai kencing, ada sosok anak kecil seumuran 4 tahun. Dia itu mendatangi Heru. Penampilannya hanya memakai celana pendek dan dengan tidak memakai baju, telanjang badan. Dia ini seperti nyamberi ke Heru dan nggak bilang apa-apa, tapi dengan memegang obor gitu. Dia hanya melihat ke Heru. Loh, Le, kamu ngapain ke sini? Dan si anak kecil ini cuma melihat dengan tatapan kosong. Dan pada saat itu anak kecil ini seperti menunjuk sesuatu ke arah sana, ke arah hutan yang lebat. Nah, pada saat itu anak-anak kecil ini kemudian lari menuju ke dalam hutan, dan Heru ini mengikuti anak kecil ini, dan sampailah dia di sebuah lembah, di mana di lembah ini sepi dan tidak ada satu orang pun. Pada saat itu Heru takut dan kembali ke tenda. Pada saat kembali ke tenda, kemudian Heru menceritakan ke temannya kalau dia baru aja ketemu sosok anak kecil, yang anak kecil ini nggak bilang apa-apa tapi cuma menunjuk ke arah hutan. Pada saat itu Heru coba bilang ke teman-temannya, apakah ini kode? Apa mungkin ini kode kalau kita disuruh ke tempat situ? Apa mungkin si Dion ini disembunyikan di daerah sana? Nah, teman-temannya ini masih diam dan nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, pada saat itu antara sadar nggak dan sadar, antara sadar dan nggak sadar, antara tidur dan bangun, dia itu, si Heru ini bertemu dengan sosok tua dengan memakai tongkat yang masuk ke tenda. Dia bilang, Le, ayo melok aku. Pada saat itu Heru cuman bilang, mau kemana mbah? Wis ayo ikut aku, ikut mbah. Dia jalan mengikuti orang tua ini, kakek-kakek ini. Dan begitu dia sampai di sebuah perkampungan, di situ Heru melihat ada sebuah perkampungan kuno, di mana bangunan-bangunan rumahnya ini terbuat dari bambu. Di situ dilihat ada sosok Dion yang lagi terikat di atas kayu, dengan ada seorang wanita yang sedang mencapikkan cemetinya ke arah Dion. Pada saat itu Dion menjerit-jerit, ampun, ampun. Nah, pada saat melihat itu, Heru ini tanya ke kakek-kakek ini, kek, itu teman saya, kek, tolong bebaskan teman saya, kek, tolong, kek, itu teman saya, kek. Nah, kakek ini bilang, maaf Yole, kakek nggak bisa membebaskan temanmu karena temanmu ini sudah kurang ajar. Dan kakek juga tidak punya kesepakatan dengan nyai itu. Dia menyebut seperti itu. Nah, pada saat itu Heru ini ngerasa antara sadar dan nggak sadar dia mengalami kejadian seperti itu. Dia melihat sosok Dion ini yang diikat di atas kayu dengan dicapik oleh cemeti. Pada waktu itu kemudian Dion bilang ke kakeknya, kek, saya minta tolong, kek. Sampai si Heru ini seperti mau menyembah ke arah kakek ini tadi, kek, minta tolong, kek, tolong bebaskan temanku. Nah, dengan Heru yang memelas ini, kemudian kakek-kakek ini mendatangi perempuan ini. Dilihatnya dari kejauhan oleh Heru, kakek ini seperti bilang sesuatu ke sosok perempuan ini. Sosok perempuan dengan memakai baju kebaya seperti ratu dari kerajaan masa lampau. Pada saat kakek ini bilang sesuatu, kemudian terjadi perdebatan di situ. Dan gak lama kemudian si perempuan ini memandang ke arah Heru. Dan gak lama kemudian si Dion ini dilepaskan dan kakek ini membawa Dion ke arah Heru. Pada saat itu Heru ini merangkul Dion dan, Yon, kamu gak apa-apa, Yon.
Dion ini masih linglung dan kemudian dibawa ke dalam tenda. Dion ini masih diem dan seperti orang linglung. Nah, akhirnya malam itu mereka tidur dan pagi harinya ada satu orang pendaki yang mendatangi tenda mereka. Dan mereka bilang, "Mas, saya dari base camp, saya dipeseni oleh Mas Gatot. Mas Gatot khawatir dari semalam rombongan Masnya belum sampai ke base camp. Akhirnya saya disuruh mencari rombongan Masnya." "Oh iya Mas, kemarin kami sempat nyasar, kami sempat tersesat." Tapi Heru belum sempat menceritakan tentang kejadian yang mereka alami waktu itu. Akhirnya bareng-bareng mereka turun menuju ke base camp, dan pada saat turun dengan kondisi Dion yang dipopong oleh beberapa orang, Mbak Marijan ini melihat dari arah kejauhan dan seperti kecewa dengan rombongan mereka. Jadi seolah-olah Mbak Marijan ini seperti paham tentang apa yang baru aja mereka alami. Dan ketika sampai di base camp, Mbak Marijan bilang, "Kalian sudah sangat kurang ajar sekali di Merapi ini. Sudah lebih baik kalian pulang dan lebih baik jangan lagi datang ke gunung ini." Nah, pada saat itu mereka seperti menyesali perbuatannya dan kembali pulang ke Jakarta dengan kondisi Dion yang baru saja mengalami situasi yang seperti itu. Dan nggak lama setelah itu, beberapa hari kemudian mereka beraktivitas seperti biasa, dan 3 hari kemudian Heru ini coba mencari kabar tentang Dion, bagaimana keadaannya. Datanglah Heru dan teman-teman ini menuju ke rumah Dion dan tanya kondisi Dion. Ternyata orang tuanya memberi informasi bahwa Dion setelah turun dari Merapi itu mengalami sakit yang panjang dan belum juga sembuh. Dan pada saat itu Dion ini sering mengalami ketakutan-ketakutan. Di kamar sering berteriak-teriak sendiri seperti orang gila. Dan pada waktu itu mamanya akhirnya memutuskan membawa Dion ke seorang psikiater. Dan akhirnya psikiater ini menyarankan untuk membawa Dion ini masuk ke rumah sakit jiwa. Pada saat itulah keluarganya seperti sedih dan kecewa dengan terpaksa memasukkan Dion ke rumah sakit jiwa. Dan pada saat itu teman-teman Dion ini, terutama Heru, dia juga bingung, sedih, dan nggak tahu harus ngapain lagi ketika tahu bahwa Dion ini masuk di rumah sakit jiwa, dirawat di rumah sakit jiwa. Pada saat itu Heru ingat dengan salah satu orang pendaki yang dari Jogja yang sempat menyembuhkan Dion dari kesurupan, yaitu Gatot. Dan kemudian Heru mencoba menghubungi Gatot yang ada di Jogja. Dan Gatot bilang kalau coba keluarganya suruh membuat satu selamatan kecil-kecilan selama 40 hari dan memberi santunan ke anak-anak yatim dengan harapan supaya Dion ini kembali normal seperti sedia kala. Dan ketika dilakukan itu berjalan berhari-hari, sambil sesekali Heru dan teman-teman mengunjungi Dion di rumah sakit jiwa, dilihatnya di bagian belakang Dion ini, dengan kondisi Dion yang masih linglung itu, dilihatnya di bagian belakang tubuh Dion ini seperti ada bekas cambukan, yang beberapa cambukan yang masih membekas di situ. Dari situ Heru juga kaget, kok bisa masih ada bekas cambukan seperti ini. Dan kemudian Heru coba menghubungi Gatot lagi. Dan Gatot bilang, nggak apa-apa, itu memang biasa, dan terus lakukan hal-hal semacam itu. Coba dibaca-bacakan ayat-ayat suci, dan proses selamatan ini dan memberi makan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim ini tetap dilakukan selama 40 hari. Kemudian sambil dilihat. Nah, begitu mau sampai 40 hari, dilihatnya luka-luka yang ada di tubuh Dion ini mulai menghilang, dan Dion sudah mulai bisa diajak bicara. Dia mulai bisa diajak bicara secara normal. Dan setelah 40 hari melakukan selamatan seperti itu, memberi makan ke fakir miskin dan anak yatim, kemudian berangsur kondisi Dion ini membaik, dan Dion sudah bisa keluar dari rumah sakit jiwa, dan Dion mulai beraktivitas lagi seperti biasa. Dan setelah kejadian itu berlalu 1 tahun kemudian Heru coba bertanya ke Dion, "Dion,
kamu sekarang kapok nggak naik gunung? Aku sih sebenarnya nggak kapok. Cuman aku menyadari semua perbuatanku waktu itu ketika naik ke Merapi. Aku sebenarnya pengen lagi naik gunung, cuman aku nggak mau lagi ke Merapi. Dan dengan kejadian yang aku alami, aku benar-benar paham, aku benar-benar sadar bahwa ada makhluk lain yang tinggal di sekitar kita, terutama di gunung. Dan seharusnya pada waktu itu aku juga lebih baik aku menuruti kata-kata kalian, atau terutama kata-kata Mama Rijan pada waktu itu. Yang seharusnya aku tidak boleh sombong, seharusnya tidak boleh kurang ajar dan seenaknya sendiri ketika di gunung pada waktu itu. Tapi dengan kejadian ini, aku masih nggak kapok untuk naik gunung. Aku pengen naik gunung lagi, asalkan jangan ke Merapi. Tapi dengan satu syarat, aku harus benar-benar jaga sikap ketika di gunung. Nah, kisah ini dibagikan oleh Heru, seorang pendaki 90-an, di mana kejadian ini terjadi di sekitar tahun 1992, yang ketika itu Heru menceritakan ini dan bersaksi bahwa ini adalah kisah nyata, dan tokoh Dian ini tokoh nyata. Dan sampai sekarang di Merapi, kita tahu di jalur Kinarejo ini adalah jalur lama, di mana di sana terdapat kuncen dulunya yang sangat terkenal yang namanya Mbak Marijan. Semoga Allah terima amal ibadah Mbak Marijan. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua.